nikmati prosesnya, kita sama-sama mengingat kembali, sama-sama kita harus sering mempraktekkan. Jujur semalam saya mimpi proses assessment ya. Yang saya pikir itu tentang assessment ya. Sampai tadi malam itu saya bermimpi sedang melakukan assessment karena tadi malam nonton YouTube-nya nonton assessment terus gitu ya. Jadi sampai tadi malam saya mimpi mengakses asesi gitu ya. Mulai APL 1 sampai evaluasi sampai lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini kita semakin banyak mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu LSP UMM yang sudah rutin melaksanakan uji kompetensi. Saya pikir itu dari saya, semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan banyak bimbingan LSP UMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilusa untuk brief dan pengantarnya. Selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Profesor Ihyal Umul untuk memberikan pencerahan lagi, refreshing lagi kepada kita. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin saya matikan video ya. Jaringan saya sedang tidak cukup bagus ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu, witness itu yang akan dilakukan awal bulan depan itu adalah uji kompetensi sesungguhnya. Ya, jadi witness itu bukan uji kompetensi etok-etokan, tapi uji kompetensi sesungguhnya yang bedanya di witness itu adalah uji kompetensi yang kali pertama dilakukan oleh LSP dan karena baru pertama kali melakukan uji kompetensi maka hukum pertama kali itu disaksikan oleh BNSP. Maka disebutlah witness, dipersaksikan oleh BNSP untuk memastikan bahwa LSP bisa melaksanakan uji kompetensi. Nah, pesertanya nanti, peserta witness itu adalah asesi beneran. Asesornya asesor beneran. Kalau nanti kompeten asesinya, maka asesi itu berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP atas pengajuan dari LSP. Jadi witness itu hukum yang sesungguhnya. Nah, nanti tahapannya Bapak Ibu akan seperti pelaksanaan pelatihan asesor dulu yang ujian yang hari terakhir. Bapak Ibu akan melakukan asesmen terhadap asesi dan akan dilihat oleh BNSP. Nah, semua tahapan nanti BNSP akan kasih catatan. Kurangnya apa, temuan dari BNSP nanti akan langsung diserahkan kepada LSP pada hari yang sama, di hari terakhir witness. Nanti LSP akan diberi waktu entah berapa lama terserah dari BNSP untuk memperbaiki temuan-temuan yang ditemukan oleh BNSP pada hari witness itu. Nah, kalau temuannya sudah direvisi oleh LSP, kemudian dikirim ke Jakarta, barulah nanti sertifikatnya diterbitkan oleh BNSP. Nah, setelah itu LSP sudah bisa melakukan uji kompetensi secara rutin kepada asesinya masing-masing prodi. Nah, tentu LSP UMY belum cukup karena skemanya baru 7. Sementara prodinya kan banyak, ada banyak prodi yang masih belum dilisensi skemanya. Tahap berikutnya nanti setelah dapat sertifikat adalah menyusun skema baru, at least satu prodi punya satu skema lah. Hingga ketika UKOM, semua prodi bisa ikut UKOM. Jadi tidak hanya prodi-prodi yang punya 7 skema ini saja, tapi semua prodi bisa ikut UKOM. Oke, itu soal witness. Nah, di bagian awal ini saya ingin refresh saja sebentar, nanti kemudian kita akan lebih banyak ke role play. Di room ini bersama kita, ini tim saya lengkap hadir, ada Pak Adi, ada Bu Anis, ada Bu Nawang, dan ada Pak Ali. Mereka berempat nanti yang akan mendampingi teman-teman untuk pelaksanaan role play nanti. Baik, saya minta diizinkan untuk share screen. Sebentar, biar di setting jadi co-host, Pak. Ya. Pak Ulum jadikan co-host. Sudah bisa? Sudah, oke. Oke.
Baik, udah kelihatan? Ampun, sudah. Ampun, Pak. Oke. Enggak, saya pindahkan ini barang-barang tampilan ini. Baik, ini yang tadi di awal saya sebut sebentar ya. Sini, Bang. Sebentar, Mas. Ini ada dokumen yang harus saya tanda tangani. Sebentar ya. Saya tanda dokumen. Ini adalah prinsip asesmen yang tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol itu. Prinsip asesmen itu harus memenuhi VRFF ini. Valid, reliable, fleksibel, dan fair. Jadi tadi saya bilang di awal bahwa witness itu adalah hukum yang sesungguhnya, maka juga harus fair. Harus valid, harus reliable, harus fleksibel. Fleksibel itu terkait dengan kandidat. Misalnya Bapak Ibu, LSP menyiapkan uji kompetensinya itu menggunakan tes listnya. Ternyata kandidatnya ada keterbatasan di pendengaran, maka harus fleksibel menyesuaikan perangkatnya. Itu yang disebut dengan fleksibel. Kemudian yang akan Bapak Ibu ambil pada saat pelaksanaan asesmen itu adalah bukti. Bukti yang akan mendukung apakah Bapak Ibu akan memberikan rekomendasi kompeten ataukah belum kompeten kepada asesi. Nah, bukti yang Bapak Ibu kumpulkan nanti itu harus valid, harus asli, terkini dan memadai. Harus VATM, ya, harus VATM. Nah, yang sudah dikumpulkan oleh asesi sebagai dokumen pendaftaran di APL 01 itu adalah VAT. Kurang M-nya, yang untuk M-nya itulah Bapak Ibu melakukan observasi, melakukan wawancara, ada tes tulis dan seterusnya itu. Jadi nanti di pendaftaran di APL 01 mereka harus juga sudah menyajikan dokumen pendukungnya, misalnya KHS, sertifikat-sertifikat pelatihan, dan seterusnya. Itu yang memenuhi aturan bukti yang di VAT. Nah, yang untuk yang memadai, Bapak Ibu memperolehnya melalui observasi dan dokumen pendukungnya. Nah, titik krusialnya di sini ini, Bapak Ibu. Di dimensi. Nanti di perangkat, Bapak Ibu, silakan nanti dibuka perangkatnya. Soal-soal di tes tulis atau tes lisannya itu harus memenuhi dimensi kompetensi yang 5 ini. Harus memenuhi dimensi task skill, task management skill, contingency skill, job role environment skill, dan transfer skill. Ini yang seringkali masih ada masalah, termasuk juga di LSP UMM. Ini terus kita benahi, minggu depan saya mengumpulkan lagi asesor, setelah minggu lalu dikumpulkan, ini besok kita kumpulkan lagi hanya untuk satu hal ini. Merevisi pemenuhan dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi itu yang task skill yang banyak, yang kebanyakan dibuat oleh teman-teman di soal, itu adalah yang di task skill. Jadi hanya menunjukkan satu pekerjaan, apa yang dimaksud, apa yang Anda pahami, jelaskan, gitu-gitu itu task skill. Itu untuk level 3. Nah, sementara kita ini adalah S1, Ekris level 5. Maka harus ada dimensi yang lain. Nah, dimensi yang lain yang jarang muncul misalnya TMS. TMS itu cirinya gampang. Cirinya itu dia bisa menunjukkan kemampuan untuk mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Satu waktu, banyak tugas. Ya. Biasanya kata soalnya itu ada kata penghubung dan. Lakukan pengecekan dan. Dalam waktu bersama. Itu TMS. Kemudian ada CMS, Contingency Management Skill. Ini adalah kemampuan penanganan trouble. Ya, biasanya di soal kita tunjukkan dengan prakondisi tertentu. Jika terjadi bla 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 bla, apa yang harus dilakukan? Jadi kata kuncinya ada bila, apabila, jika. Ada kondisi masalah, kemudian kita minta untuk mereka menyelesaikan. Kemudian ada JRES, Job Role Environment Skill.
standarnya, cirinya JERES itu soal yang kita buat itu harus berdasarkan SOP, aturan, standar. Ya. Jadi ada ketentuan standar yang harus dirujuk pada saat melakukan pekerjaan itu. Dan yang terakhir adalah transfer skill. Transfer skill itu terkait dengan kemampuan dia untuk beradaptasi dengan perangkat baru. Nah, dimensi inilah Bapak Ibu yang nanti sambil role play nanti Bapak Ibu mohon dibaca lagi soal-soalnya. Nah, yang 5 dimensi ini adanya adalah di soal tambahan. Nah, nanti saya jelaskan ya, mungkin dapat lupa. Baik, ini saya skip aja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bukti yang kita kumpulkan itu adalah ada bukti langsung dan ada bukti tambahan. Yang bukti langsung itu adalah yang observasi, yang asesi kita suruh melakukan sesuatu dan kemudian kita mengamati. Itu bukti langsung. Observasi namanya. Observasi itu bukan tes kasus Bapak Ibu, bukan studi kasus. Bukan studi kasus kemudian anak-anak mengerjakan gitu, bukan. Tes bukti langsung itu yang kita observasi itu anak-anak harus melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan tertentu yang kemudian kita melihat dari pekerjaannya dia bisa melakukan apa, dia kompeten apa enggak, berdasarkan dari dokumen perangkat yang kita siapkan, ya, MAPA yang kita siapkan, MPA yang kita siapkan, yang Bapak Ibu punya itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bukti tambahan. Bukti tambahan itu yang ada tanya jawab, baik lisan maupun tes tulis. Nah, di bukti tambahan inilah Bapak Ibu yang 5 dimensi tadi itu harus ada. Di bukti tambahan ini, di tes tulis atau di tes lisan. Karena bukti tambahan ini adalah untuk mengetahui knowledge, pengetahuan dari asesi. Kalau bukti langsungnya yang observasi itu untuk mengetahui keterampilan dan attitude-nya si asesi itu. Nah, kita tidak menggunakan bukti tidak langsung karena kita tidak menggunakan jalur portofolio. Nanti di belakang saya tunjukkan bedanya 2 jalur. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu, ini yang berubah. Yang kemarin sebenarnya sudah saya diskusikan dengan Mas Vilo soal perubahan ini. Perangkat MUK yang Bapak Ibu punya itu yang 2019. Ya, 2019. Yang saya dulu waktu pelatihan asesor itu dapatnya 2018. Nah, sekarang berubah. 2019 itu yang baru. Yang terbaru lagi itu 2020. Nah, perbedaannya di sini. Nih, ya, jadi nanti gini, di jalur sertifikasi itu ada 2, ada jalur asesmen, ada jalur uji kom. Nah, yang kita lakukan di P1 itu di sini Bapak Ibu, di uji kom, di 9.3. Maka yang kita gunakan perangkatnya adalah observasi dan tes tulis atau tes lisan. Ini atau ya, observasi plus tes tulis atau tes lisan. Kita tidak menggunakan jalur portofolio. Kalau portofolio itu yang kita akses adalah para pekerja berpengalaman. Nah, perbedaannya dari perangkat yang Bapak Ibu punya dengan yang baru itu ini. Yang Bapak Ibu punya kan ini, PAAP, FRAI 1, 2, 3, 4, 5 ini, dan seterusnya. Ini tetap, APL itu tetap. Ini yang Bapak Ibu punya 2019. Yang edisi 2019. Sebelumnya yang angkatan saya, Pak Musafa Dunia itu punyanya 2018. Bu Anis itu punyanya yang 2018 yang kita konstruksi. Nah, perangkat 2019 ini yang Bapak Ibu punya, yang RSPUMY punya itu masih boleh digunakan sampai Maret 2021. 2019 ini setelah Maret 2021 harus direvisi dengan menggunakan formulir 2020. Ini perubahannya. Jadi yang Bapak Ibu pegang sekarang itu PAAP 01 itu nanti jadi MAPA 0102. Jadi MAPA, bukan, nggak ada lagi PAAP nanti yang di 2020. FRAI 01 dan seterusnya ini berubah jadi FRIA 01 sampai 11. Di punya Bapak Ibu yang FRAI AE 136 tidak ada di 2020, ini sudah gabung semua di sini, di yang
IA 1 sampai seterusnya. FRAI 9 juga sudah tidak ada, masuk di sini. Kemudian APL 1, APL 2-nya tetap. MAK yang di Bapak Ibu MAK 1345 itu di 2020 nanti berubah FRAK. M-nya hilang. FRAK 1 sampai 6. Kemudian FRAC 012 tidak ada. SOP-nya tetap. FRP 01 berubah menjadi FRVA. Validasi assessment. Ini yang rencana awalnya Bapak Ibu akan dikumpulkan untuk hari ini, mestinya kalau kita luring, Bapak Ibu akan membuat perangkat baru dengan formulir 2020. Tapi karena kondisi, maka ini kita skip dulu. Bapak Ibu akan melakukan uji kompetensi sampai Maret 2021 masih menggunakan formulir 2019 yang ini, yang PAAP dan kawan-kawan ini. Nah, yang di bukti tambahan itu tes lisan, tes tulis, dan macam-macam itu ada di sini. Di FRIA 5, 6, dan 7, kalau yang di 2020. Di Bapak Ibu berarti ada di sini, di FRAI. Di FRAI, yang tes tulis dan tes lisan. Nah. Ini singkatan-singkatan di formulir itu. Assessment instrumen. Oke, nah sekarang bagaimana prosesnya? Kalau lebih aman itu Bapak Ibu nanti bikin seperti ini. Dimulai dari pendaftaran. Nanti silakan dipecahi Bapak Ibu ya. Berkas yang dikirim dari LSP tadi yang sudah di print out tadi itu. Pendaftaran itu APL 1 dan APL 2. Silakan sekarang Bapak Ibu buka APL 1. APL 1, sudah Bapak Ibu? Sudah ya? APL 1 diberikan nggak Mas Vilo? Ada permohonan. APL 1, formulir permohonan ada? Ada. Oke, silakan dibuka. Itu asesinya ada nggak asesinya? Sudah ada belum? Sebentar, Pak. Pak Ulum? Ya. Prof. Ulum. Kelihatannya kita sudah pakai format 2020 kelihatannya, Pak. Kalau mengacu pada yang jenengan tadi sampaikan. Sudah 2020? Iya. Ini. Ada mapa apa PAAP? Mapa 001, kemudian yang belakang sendiri itu ada FRFA itu loh. FRVA? RVA. Oke, ya udah kalau kita aman, Mas. Oke, sekarang APL 1 dikeluarkan formnya. Ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Asesinya dipanggil? Ya, sudah. Ini ada semua ya? Pakai ini. Ambilkan pensil. Pakai pensil aja. Asesi. Nah, APL 1 itu diminta asesi yang mengisi. Iya, Pak. Siap, Pak. Sebentar, Pak. Nah, ini namanya formulir pendaftaran. Kelas laptop dulu sih. Pensil, Mas. Mas stop, Mas Irwan. Mas stop, Mas. Mas Kris. Orang pensil loro. Oh iya, siap. Termasuk. Ada itu, tak siapin. Soundmu benerin, Mas. Aku pakai soundmu. Foto ini. Sudah? Aku tak matiin. Oke, sudah. Sedang proses. Oke. Jadi APL 1 diserahkan ke asesi dan asesi
ditugaskan untuk mengisi APL 1. Nah, di APL 1 itu kan ada persyaratan dasar yang sesuai dengan skema. Betul ya? Betul. Ada persyaratan dasar yang sesuai dengan skema. Pastikan persyaratan dasar yang ada di skema itu semuanya sudah nongkrong di APL 1. Misalnya nomor 1 persyaratannya apa misalnya? Yang pasti lo pegang apa misalnya? Fotokopi kartu mahasiswa. Oke, fotokopi kartu mahasiswa. Pastikan nanti mahasiswa bawa. Waktu itu. Ya, itu diserahkan di pendaftaran. Jadi fotokopi kartu mahasiswa. Yang kedua, KHS semester. KHS semester dan seterusnya. Ya, masing-masing skema sesuaikan dengan masing-masing skema sesuaikan APL-nya. Harus sama dengan yang persyaratan yang di skema. Itu mutlak ya. Jadi kalau di skema itu ada 5 persyaratan dasar, maka di APL 1 juga ada 5 poin. Dokumen skema di print juga nggak, Mas? Ya, di print. Oke, nanti Bapak Ibu asesor tolong sekalian dicek ya. Di dokumen skema itu persyaratan dasar ada berapa poin, cocokkan dengan APL 1. Di situ dokumen skemanya. Itu ada Pak. Oh, itu yang di atas itu, Mas, dokumen skema. Oke. Syaratnya berapa kita itu? Ya. Sudah ya? 4 dan 5. Berapa? 2. Ini Mas. 2, Persyaratan berarti benar. 5 lah paling. Ini berarti benar. 2. poin 6. Ya. Persyaratan dasar. Persyaratan dasarnya harus sama antara di skema dengan di APL 01. Tapi bahasanya berbeda loh ya. Misalnya di persyaratan dasar itu nomor 1 adalah mahasiswa UMY gitu kan. Nah, nanti di APL 01 adalah fotokopi KTM gitu. Ya. Jadi yang di APL 01 itu bentuknya barang. Yang di skema itu normatifnya. Oke, sampai situ clear ya? Clear. Oke. Baik. Bentar, saya buka APL 01. APL 1. Nah, nanti pada saat witness, mahasiswa yang akan jadi peserta, jadi asesi, pastikan membawa semua persyaratan dasar itu, fotokopiannya. Ya, fotokopi dari persyaratan dasar. Sementara asesor yang harus dibawa adalah SK untuk menjadi asesor, SK menguji, ada tanggal sesuai dengan tanggal witness, kemudian sertifikat asli asesor, sertifikat asesor asli. Nah, ini sertifikat aslinya. Nanti LSP membuat juga jadwal SK penugasan. SK penugasan untuk melakukan asesmen sesuai tanggal witness nanti. Ya, tanggal witness. Dan yang ketiga adalah kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis itu bisa digantikan dengan surat keterangan dekan. Yang dulu dipakai pelatihan asesor itu. Ya. Oke. Sampaikan ke asesi bahwa datanya harus diisi. Yang di APL 1 itu selengkap-lengkapnya. Ya, semua yang ada di isian di APL 1 itu harus diisi. Nomor KTP, NIK itu juga harus diisi, ya, harus lengkap. Yang ditentang adalah sertifikasi, karena kita sertifikasi pelaksanaannya sertifikasi, bukan sertifikasi ulang. Kemudian bukti kelengkapan pemohon dari persyaratan dasar itu ditulis. Ya. Setelah ditulis, ini kepentingan LSP, saya tunjukkan. Untuk data pekerjaan nggak usah diisi ya Pak Ulum kalau LSP 1 ya? Sebentar, ini tampilan saya muncul? Muncul. Oke ya. Jadi isiannya ini diisi datanya, kemudian data pekerjaan ini diisi sebagai statusnya mahasiswa. Oh, mahasiswa, oke. Ya, identitas kantor, identitas kampusnya yang diisikan.
Nomor telepon, email, pastikan ini data yang benar yang diisikan. Kemudian ini adalah sertifikasi centang, skemanya ditulis di sini. Kemudian ini kan bawaan, nah ini yang ditulis, tangan yang harus diisi. Apa? Formulir ini dilengkapi dengan bukti persyaratan dasar apa saja ditulis di sini. Nah, ACC menulis menyertakan persyaratan dasar ini, nanti LSP yang akan nyentangin ini, memenuhi atau memenuhi. Ya, adminnya LSP nanti yang nyentangin. Oh, ini memenuhi. Oke, kalau sudah ini diisi oleh LSP, ini harus diisi Mas Vilo nanti. Ya. Ini harus diisi, ini harus dicoret, diterima atau tidak diterima. Oke. Ya, jadi ini kan pasti akan diterima, mau jadi peserta untuk witness. Jadi yang dicoret adalah yang tidak diterima. Ya, ini harus ditandatangani pemohon, kandidat, dan adminnya LSP tanda tangan di sini. Ya, adminnya LSP. Ini tidak harus asesor. Tidak harus manajer. Tidak harus asesor. Oke. Admin. Admin ya. TU-nya sampean tuh loh. Ya. Nah, yang tanda tangan di sini TU. Ya, ini asesnya tanda tangan, TU-nya tanda tangan. Sudah. Setelah oke, disimpan itu yang APL 01. Kemudian APL 02 silakan dikeluarkan. APL 2. Sudah? Oke, APL 2 oke ya. APL 2 itu juga diserahkan ke ACC. Ya, diserahkan ke ACC dan ACC dikasih tahu untuk mengisi yang diisi harus K, yang dicentang harus yang K. APL 02. Nih ya, ini harus yang K, yang dicentang. Ya, setiap elemen ini. Kalau satu saja si ACC nyentang BK, maka dia otomatis tidak bisa jadi peserta. Jadi ini yang dicentang harus yang K. Kemudian di sebelah kanannya ditulis, tulis tangan bukti yang relevan. Bukti relevannya apa? Diambil dari persyaratan dasar. Di APL 1 tadi kan ada yang disertakan. Apakah KTM, apakah KHS, apakah KHS tadi ditulis di sini. Yang menunjukkan bahwa dia kompeten untuk elemen ini itu apa? Ditulis di sini. Ya, transkrip KHS atau KHS meter sekian yang ada kaitannya dengan elemen yang ada di sebelah kiri. Jelas ya? Paham Bapak Ibu ya? Jadi APL 1 dan APL 2 yang mengisi adalah ACC. Bukan asesor ya, ACC yang mengisi. Setelah diisi nanti bagian paling bawah, ya, bagian paling bawah ini nama asesi, tanggal, tanda tangan si asesi, ya, nama asesi, tanggal, tanda tangan asesi, kemudian ditinjau oleh asesor. Ini asesor di rekomendasi asesmen dapat dilanjutkan. Berarti yang ini dicoret, yang tidak dapat dilanjutkan ini dicoret. Kemudian tanda tangan dan tanggal asesor. Sampai di APL 2, jelas ada yang mau ditanyakan? Saya ulang, APL 1 dan APL 2 yang mengisi adalah ACC. Ya, APL 1 ditandatangani ACC dan admin LSP, APL 2 ditandatangani oleh ACC dan asesor. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Sedikit Pak Ulum, yang yang APL 02 yang tanda tangan di paling bawah itu sebelah kanan siapa tadi Bapak? APL 02. Asesor Pak, asesor.
Sebelah kiri juga ada di Asesor. tanda tangan, Pak. Mas, sebelah kiri ini nama, sebelah kanannya tanda tangannya. Oh iya. Oh iya ya. Sorry, maaf. Itu asesor yang menguji atau boleh yang asal asesor, Pak? Boleh asal asesor. Tidak harus yang menguji ya. Oke. Boleh asal asesor, tapi untuk besok ini sebaiknya asesor yang akan menguji. Oke. 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 Ya, ada lagi? Oke. Kalau ini Pak Ulum, prosesnya nanti kalau di LSP berarti misal ini yang setelah witness ya Pak. Jadi misalnya berarti yang peserta ngisinya berarti di LSP, di kantor LSP. Ngisinya dari rumahnya sendiri. Boleh dari rumahnya sendiri. Boleh dong. Oke. Langsung dibawa ke LSP sudah isian. Sudah isian. Oke. Oke. Kamu isi sendiri. Jadi ini APL 1, APL 2, dokumen skema SKKNI itu barang milik publik itu istilahnya. Jadi di-share aja ke mahasiswa, taruh di websitenya LSP, setiap mahasiswa yang mau ngambil, ngunduh sendiri. Skema apa, dia unduh APL 1-2-nya, dia isi, nanti store ke LSP. Jadi nggak harus ke LSP, kemudian ngisi di kantor LSP gitu. Itu berkerumun, tidak boleh. Oke, ada lagi? APL 1, APL 2 sudah. Kemudian si asesi itu harus juga dibekali SKKNI dan skema. Ya, jadi pada saat nanti witness itu asesi membawa APL 1, APL 2 yang sudah diisi sama kopi SKKNI dan skema. Asumsinya dia sudah memahami skema dan SKKNI-nya. Ya. Nah, itu tahap pertama. Itu tahapan pendaftaran. Di tahap pendaftaran. Oke. Pendaftaran selesai. Tahap berikutnya adalah menempatkan asesi dalam kondisi yang nyaman. Bapak Ibu sekarang buka FR MAPA. Benar ya? MAPA ya istilahnya ya? Ya, MAPA betul. Oke, silakan dikeluarkan mapanya. FR MAPA 1. Hilang, oke. Tanggal 29. Tanggal 29 dia link. Kamu bawa ini nanti yang R01. Sudah ya, sekarang MAPA sekarang. Kita gunakan MAPA ini Bapak Ibu, jadi si asesi kan sudah daftar. Dia lolos sebagai calon asesi. Dia nanti kemudian datang di tanggal pelaksanaan. Ya. Pada saat dia datang, maka ketemu sama asesor kan, si asesor buka MAPA. Oke. Ya, saya buka MAPA. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nyentangin di MAPA ini pada saat ketemu dengan asesi. Ya, di hari H, sebelum pelaksanaan hukumnya. Oke. Kandidat. Ini nanti dicentangnya ya, pada saat ketemu dengan asesi, asumsinya setelah pendaftaran ya. Kandidatnya adalah hasil pendidikan, centang ini, hasil pendidikan. Centang. Tujuan asesmennya adalah sertifikasi, bukan sertifikasi ulang. Sertifikasi. Nanti kalau anaknya BK kemudian sertifikasi mengulang ya kita centang sertifikasi ulang. Oke, kemudian konteks asesmennya kita menggunakan tempat kerja simulasi, ini dicentang. Tempat kerja simulasi. Peluang untuk mengumpulkan bukti dalam sejumlah situasi tersedia apa terbatas? Ya, tersedia. Ya. Kemudian hubungan antara standar kompetensi dan bukti yang untuk mendukung. Ini nanti yang
dilingkari ini, emojinya ini dilingkari. Ini hubungannya dengan apa? Hubungan antara standar dengan bukti. Jadi, apakah bukti yang distorkan oleh si asesi itu memuaskan si asesor apa enggak? Gitu. Sudah mendukung dengan standar apa belum? Aktivitas di tempat pelatihan pembelajaran apakah sudah berbasis kompetensi apa belum? Kalau sudah, maka emonya yang senyum ini. Ya. Bisa jadi flat, bisa jadi yang sedih. Siapa yang melakukan asesmen yang dicentang adalah lembaga sertifikasi. Oke. Konfirmasinya manajer sertifikasi. Ini coret, dicentang. Ya, manajer sertifikasi. Oke, tolak ukurnya standar kompetensi. Sudah ada nomor SKKN-nya ya? Ya, sudah. Oke, ini dicentang. Standar kompetensi. Sudah? Nah, kemudian ini di bagian apa ini nanti ada yang langsung, ada yang tambahan. Sudah? Sudah. Sudah ditandatangani oleh manajer sertifikasi? Belum. Nah, tandatangani dulu. Ya, pada saat witness ini sudah harus ditandatangani ya. Manajer sertifikasi siapa? Mas Jun kan? Mas Jun. Siap. Nanti Mas Jun keliling dulu ke semua TUK itu ditandatangani semua itu Mas Jun ya. Oke. Ini harus ditandatangani ini. Ini harus ditandatangani ya. Tanda tangani, kemudian asesor yang menyusun ini tanda tangan. Ya, kemudian si validator juga tanda tangan. Asumsinya kalau perangkat MAPA ini disusun oleh asesor A, maka diperiksa oleh si asesor B yang satu rumpun. Tanda tangan di sini, tanda tangan di sini. Validator namanya. Oke, MAPA 1 sudah diisi. Ya, sudah ya. Ini MAPA 1 sudah kita isi pada saat sebelum pelaksanaan asesmen. Kita sudah tahu pendaftarnya, kemudian kita mengisi MAPA 1 ini. Jelas ya? Jelas. Pak Ulum, izin tanya. Ya, oke. Jadi pas ngisi kita sedang posisi berhadapan dengan asesinya. Belum. Enggak sih, sebelum. Belum. Jadi kita sudah nerima dokumen pendaftaran. Oh, oke. APL 1, APL 2 sudah oke. Kemudian kita ngisi ini, si asesor yang ditugaskan. Oke. Jadi asesnya gini polanya, pola sesungguhnya. Asesi mendaftar pakai APL 1 dan APL 2 kan? Si LSP kemudian menunjuk, oh yang skema ini cocoknya si asesor adalah Pak Rela misalnya. Maka LSP mengirim APL 1 dan APL 2 dari asesi tadi kepada Pak Rela. Pak Rela, ini ada asesi yang mau mengambil skema ini, kayaknya yang cocok menguji adalah jenengan. Ini dokumen pendaftarannya. Pak Rela mempelajari, kemudian mengisi MAPA 1 ini. Anaknya itu seperti apa. Siapa dia kan dari APL 1, APL 2 kelihatan. Oke. Nah, kemudian ngisilah ini, si asesor yang ditugaskan itu. Setelah ini, Yang itu kesepakatan hari ujiannya itu? nah itu habis itu. Habis itu, Ya. Bapak Ibu ketemu sama si asesinya dikasih tahu oleh LSP bahwa Anda nanti akan diuji oleh asesor namanya Pak Rela, orangnya di sini gitu kan. Nah, dengan rekomendasi dari LSP, si asesi ketemulah sama Pak Rela dengan membawa persetujuan asesmen formulir AK01. Silakan dibuka. RAK 1. K1. RAK 1. Sudah? Oke. Sepakatan. Oke. Nih, kelihatan punya saya? Oke ya. Saya ulang. Jadi asesi datang ke LSP, ngisi APL 1, APL 2, mendaftar. LSP menyetujui ini lolos sebagai peserta. LSP kemudian menunjuk asesor. Asesornya adalah Pak Rela misalnya. Pak Rela dihubungi sama LSP. Pak Rela, Anda akan kita minta untuk asesi namanya ini. Gitu.
Nah, si asesi dikasih tahu bahwa penguji Anda adalah Pak Rela, asesornya adalah Pak Rela. Maka kemudian si asesi datang menemui Pak Rela. Ya, Pak Rela kemudian membuka formulir AK1 ini. Ketika ketemu dengan asesi, pertama kali ketemu. Oke ya? Kemudian ini sudah ada isinya, diisilah nama asesornya, nama asesinya, TUK-nya adalah TUK sewaktu yang dilingkari TUK sewaktu atau TUK tempat kerja dan mandirinya dicoret. TUK sewaktu yang kita pakai. Ya, TUK sewaktu. Kemudian nama asesornya ditulis, nama masing-masing asesor, kemudian nama asesinya ditulis, nama mahasiswanya tadi. Oke. Bukti yang akan dikumpulkan ini adalah proses dialognya asesor dengan asesi ini. Jadi Mbak, siapa namanya si asesnya, misalnya Mbak Siti gitu, Mbak Siti, Anda akan dilakukan asesmen untuk skema ini. Kita menggunakan TUK sewaktu, TUK sewaktunya nanti ada di lab komunikasi misalnya. Dalam proses uji nanti, bukti yang akan kita kumpulkan adalah observasi langsung, dicentang. Nyentangnya saat berhadapan dengan asesi. Oke, jadi mulai AK1 kita Adalah sudah observasi langsung, dan bukti tambahannya adalah tes tulis misalnya. Ya. Bapak Ibu pakai tes tulis maka centang pakai tes tulis. Kalau Bapak Ibu pakai tes lisan pakai centangnya tes lisan. Nah, kemudian janjian. Mbak, Anda bisanya kapan untuk uji kompetensi? Nah, misalnya disepakati, saya bisanya besok, tulislah tanggal. Hari tanggal besok. Bukan tanggal hari ini ya. Bukan hari ini tanggalnya, tanggal besok pelaksanaannya. Jam berapa, di mana? Ya, hari tanggal, waktunya kapan, TUK-nya di mana. Ditulis di sini. Kemudian si asesi menyatakan bahwa sudah mendapat penjelasan tentang prosedur banding. Nanti ditunjukkan formulir bandingnya. Ditunjukkan saja, tidak perlu diserahkan. Hanya ditunjukkan bahwa, Mbak, nanti kalau setelah asesmen, berdasarkan hasil keputusan kalau Anda tidak puas, maka Anda punya hak untuk banding. Ditunjukkan formulirnya tanpa diserahkan. Sudah, habis itu asesor tanda tangan tanggal hari ini, asesi tanda tangan tanggal hari ini. Misalnya hari ini tanggal berapa? 24. Ini ditulis tanggal 24 misalnya. Ini tanggal 24. Nanti yang di sini, ini tanggal 25-nya. Pelaksanaannya besoknya. Janjiannya hari ini untuk ujian kapan? Untuk ujian besok. Jadi ini adalah tanggal pelaksanaan, yang ini tanggal janjiannya ketemunya. Berarti logikanya ini adalah tidak sama hari dengan tanggal pelaksanaan. Asesi tanda tangan, asesor tanda tangan. Jelas, Bapak Ibu? Jelas. Halo, Pak Alun. Ya. Halo. Yang saya Pak Gatot ini. Untuk yang tadi cara itu kan observasi langsung, nggih. Dan observasi langsung. Tambahan tulis itu kita sendiri yang menentukan atau mereka asesor yang menentukan sesuai dengan perangkat yang kita siapkan. Oke. Ya, di perangkat kan Bapak sudah menyiapkan, Bapak menggunakan tulis. Oke. Ya, jadi kita yang menentukan. Mereka nggak bisa milih kecuali kita sampaikan misalnya, Mbak, ini nanti kita akan menggunakan tes lisan misalnya. Yang saya siapkan, yang LSP siapkan itu nanti kita menggunakan observasi langsung dan tes lisan. Kemudian misalnya asesinya bilang, waduh Pak, saya keberatan kalau tes lisan karena pendengaran saya agak terganggu. Maka Bapak harus mengubahnya menjadi tes tulis. Oke. Sip. Memang alasannya adalah karena kondisi si asesi. Oke. Misalnya gini, yang kita siapkan adalah tes tulis. Kemudian si asesi bilang, waduh Pak, saya mohon maaf kalau tes tulis karena saya baru kecelakaan, tangan saya tidak bisa menulis dengan baik. Nah, maka kita ubah menjadi tes lisan. Artinya bisa ya dengan alasan tertentu mereka asesi bisa mengajukan perubahan. Bisa, betul bisa. Tapi berarti resikonya Bapak nanti mengubah perangkat. Ya, menjadi lisan atau yang semula lisan menjadi tulis. Bedanya kan kalau tes tulis itu pertanyaan Bapak yang menulis jawabannya adalah asesi, kalau tes lisan itu pertanyaan Bapak yang menulis jawabannya adalah Bapak sendiri. Oke. Nah, pertanyaannya bisa sama, hanya bedanya di situ saja. Oke, matur nuwun. Sampai situ ada lagi Bapak Ibu?
Alasannya ditulis di mana Pak Ulum? Alasan apa Pak? Yang tadi kondisi misalkan dirubah, kondisi misalkan tangannya kecelakaan dan sebagainya tidak Nggak memungkinkan. usah. Ada penyesuaian apa tidak? Oh gitu. Oke. Ya, ada penyesuaian apa tidak? Di MAPA. Oh di MAPA. Di MAPA, ya. Berarti kan kita akan menggunakan tes tulisan atau tes tulis. Di MAPA-nya sudah muncul. Di persetujuan juga muncul pakainya, nanti pakai yang tulis apa pakai yang tulisan. Oke, ini saya munculkan lagi tahapannya. Ya, Kalau yang wawancara gimana Pak? Bedanya wawancara dengan nggak boleh Pak, nggak boleh wawancara. Wawancara itu untuk kalau kita yang di ACC adalah pekerja profesional. Oke. Jadi menggunakan Mungkin Pak. jalur portofolio tadi. Bedanya wawancara dan tes lisan itu Pak. Ya, jadi kalau wawancara itu bukti langsungnya adalah portofolio. Kalau kita observasi, bukti tambahannya adalah tes tulis atau tes lisan. Oke, jadi pada saat menyetujui Bapak Ibu menunjukkan formulir banding AK04 ya, formulir AK04. Sudah habis itu, ini saya munculkan lagi tahapannya. Ya, jadi enaknya Pak, formulir-formulir ini jenengan kumpulkan kemudian dikasih lipatan kertas gitu. L1 sampai L2 KKNI. Kemudian ini bagian tahap berikutnya adalah MAPA, AK4 dan AK1. Ya, MAPA, AK4, AK1 satu bendel sendiri. Ini sudah, ini pra pendaftaran, kemudian ini pra asesmen mandiri. Nah, tahap berikutnya adalah pelaksanaan asesmen. Bapak Ibu sekarang keluarkan berkasnya FRIA 01 sampai 03. Sekarang dikeluarkan IA 1 sampai 3. FR-nya masih MUK ya kayaknya. FR MUK. FR MUK 1. Itu 19. RR MUK 1 2 3. Ini depannya 2020, tengahnya 2019. Karena kemarin master asesornya kan bilang ini memang sedang transisi gitu. Oh iya ya. Apa namanya? FRMUK Pak, kita adanya. MUK. FR MUK 1 2 3. Yang observasi, pokoknya yang observasi. Ya, observasi, checklist observasi untuk aktivitas di tempat kerja. Ya, betul. Itu dikeluarkan. Checklist observasi, kemudian daftar pertanyaan, lisan atau tulis. Pertanyaan Ya. untuk mendukung observasi, ya betul. Ada pendukung observasi sudah. Oke. Kemudian skenario. Penjelasan singkat tentang, ya ini sekian apa ini? Skenario. FR MUK 3 ya Pak ya? Ya. Ada skenario-nya itu loh. Hah? Tugas FR MUK 4 ini tugas praktek demonstrasi. FR MUK, Tugas praktek, betul yang tugas praktek. tugas praktek FR MUK 4 berarti. Ya, tugas praktek. Jadi ada tugas praktek, ada pertanyaan pendukung observasi, ya, kemudian ada checklist observasi. Checklist evaluasi portfolio, ya checklist. Bukan checklist portfolio, checklist observasi. Checklist observasi. Checklist Oh, ada. meninjau materi uji Pak. Checklist Bukan. observasi di MUK Checklist 1. observasi. Ya, di MUK 1 ada. FR MUK 1 checklist observasi untuk aktivitas. Oke. Ya, jadi sekarang keluarkan checklist FRA 101. Oke. checklist observasi, kemudian pertanyaan pendukung observasi ada? Ada. Ada. Itu dikeluarkan, disisihkan, kemudian tugas praktek ada? Tugas praktek Ada MUK 04. ada. Itu keluarkan. Oke. Yang Bapak Ibu nanti serahkan ke asesi adalah yang tugas praktek.
Tugas praktek. Oh, yang ini ya. Ya, yang tugas praktek yang Bapak Ibu serahkan ke ASESI. Oke. Tugas praktek. Soalnya. Ya, yang Bapak Ibu serahkan adalah yang tugas praktek kepada ASESI. Yang sedangkan ke ASESI. Yang FRM UK4 ya. Coba sekarang dipisahkan dulu yang tugas prakteknya, jangan dikumpulkan. Tugas prakteknya dipisahkan dari yang checklist observasi. Sudah? Nah, Bapak Ibu coba cek, tugas prakteknya itu ada berapa pekerjaan? Berapa Mas? Tugas prakteknya? Sesuai unitnya ya? Sekitar 5 Pak, tempat saya. 5 pekerjaan? Sekitar 5 ya. Ngapain gitu loh anaknya? Ya kan ada pekerjaan, Anda diminta untuk begini-begini gitu kan? Iya, betul. Iya. Nah, itu berangkatnya adalah dari MAPA. Lembar itu, yang tugas praktek itu nanti jenengan serahkan kepada ASESI. ASESI dibilangin, Mas, Mbak, ini tugasnya, Anda silakan praktekkan, demonstrasikan, waktunya sekian menit. Ya, dia suruh ngerjakan tugas itu waktunya sekian menit. Masuk lab misalnya sekian menit. Nah, pada saat dia mengerjakan, sebelum dia mengerjakan itu, Bapak Ibu ambil dulu yang pertanyaan pendukung observasi. Oh. Pertanyaan pendukung observasi tadi. Ya, ini. Oke. Ya, sesuai panjang. Nah, itu Bapak Ibu tanyakan ke ASESI pertanyaan-pertanyaan itu. Sebelum mereka mengerjakan. Observasi dilaksanakan. Oh, oke. Sebelum dia melakukan pekerjaannya. Oke. Ya, menjelang dia melaksanakan observasi, pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan dulu kepada ASESI. Gunanya apa? Gunanya adalah kita mau memastikan 2 hal. Apakah si ASESI paham dengan apa yang akan dia lakukan? Ya, untuk kita meyakinkan diri bahwa kalau yang dia lakukan itu benar, itu memang karena dia paham. Kebetulan. Ya, yang kedua, pertanyaan pendukung observasi itu untuk keselamatan. Kalau dia tidak paham dari pertanyaan-pertanyaan pendukung observasi itu, maka observasi tidak perlu dilakukan. Daripada membahayakan dirinya, misalnya penggunaan alat misalnya. Ya, mau ngelas dia salah pegang mata lasnya dipegang tangan ya. Nah, gitu-gitu itu memastikan itu. Maka jawab di pertanyaan pendukung observasi itu juga harus K. Begitu BK, observasi nggak usah dilanjutkan. Sudah BK anaknya. Jelas ya? Jadi tugas observasinya diserahkan kepada ASESI, suruh baca dulu. Setelah dia baca, Bapak Ibu mulai masuk menggunakan formulir pertanyaan pendukung observasi. Bapak Ibu isi, tanda tangan. Sudah tahu? Nah, kalau sudah taruh tuh pertanyaan pendukung observasinya, Bapak Ibu sekarang pegang checklist observasi. Ya, checklist observasi. Itu kan ada KBK itu kan sesuai dengan elemen ya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu pegang pada saat bersamaan dengan ASESI mengerjakan tugas praktek. Jadi si ASESI sedang berpraktek, sedang mendemonstrasikan. Kalau pegang las ya dia sedang ngelas, kalau sedang fotografi dia sedang megang kamera, gitu kan? Si ASESI sedang berpraktek, sedang mendemonstrasikan. Bapak Ibu nyentangin elemen-elemen itu, dia kompeten apa enggak? Ya, kita mengamati, mengobservasi, namanya kan checklist observasi. Kita mengobservasi pada saat dia mendemonstrasikan. Saat dia melakukan pekerjaan, dia sudah kompeten apa belum? Sesuai dengan elemen-elemen yang ada di dalam skema. Ya. Sesuai dengan masing-masing unitnya itu. Paham ya? Ya. Artinya berarti Bapak Ibu,
Skenario itu harus bisa menggambarkan kemampuan yang dimintakan oleh masing-masing unit kan? Ya. Nah gitu loh. Nah, jadi dia disuruh ngapain supaya Bapak Ibu bisa nyentangin tuh CLO-nya. CLO itu harus terisi semua itu KBK-nya. Satu aja BK, maka hasil akhirnya BK. Jadi harusnya K semua, harus hasilnya K semua. Kalau ada satu aja yang BK, maka hasilnya adalah BK. Nah, pastikan Bapak Ibu asesor itu pada saat nyentang KKK itu memang ada dokumennya, ada buktinya, dia sedang ngapain gitu. Asesi itu pas ngapain, oh ini kompeten. Elemen ini dia kompeten, elemen ini dia kompeten. Nanti sekalian pas saat role play, Bapak Ibu baca, apakah tugas demonstrasinya sudah menggambarkan skemanya apa belum? Oke, yang kedua, Bapak Ibu ini adalah observasi Bapak Ibu. Maka silakan dilihat kalau tugas praktek demonstrasinya itu studi kasus, itu bukan demonstrasi. Itu tulis. Gimana Pak Ulum? Gimana? Ya, ini kan lembarnya kan checklist observasi. Ya. Yang kita lihat adalah si asesi melakukan demonstrasi, gitu kan? Ya, maka harus demonstrasi. Jadi kalau soal tugas prakteknya itu adalah berisi tes kasus, studi kasus, kemudian anak-anak disuruh studi kasus kayak UTS, UAS begitu, itu bukan tes demonstrasi, tapi itu tes tulis. Ya, ya. Artinya yang memang harus benar-benar praktek ya. Harus praktek, betul harus praktek. Jadi misalnya komunikasi punya Mas Junaidi apa skemanya Mas Jun? Sorry. Public affair analyst. Apa misalnya? Apa dia suruh ngapain? Iya. Melakukan riset kehumasan yang relevan untuk memperoleh hasil maksimal tentang opini atau pendapat umum di pemberitaan. Itu disuruh ngapain nanti itu prakteknya? Ini di sini aja Pak. Ini buat orek-orekan. Jadi si asesi harus melakukan sesuatu ini. Pak Ulum. Prestasi. Pak Ulum, Prof Ulum. Yoi. Ini contoh seperti kalau yang di akuntansi. Misalkan gini, soal yang saya sediakan itu dan praktek yang saya sediakan itu ada di komputer gimana, Pak? Ya, makanya dia harus buka komputer. Ya, artinya kayak kita kan mengelola aset tetap. Di situ ada kasus, kemudian kartu aset tetapnya itu dalam bentuk di komputer itu, kemudian praktekkan manajemen database, dia harus membuat dari query, mulai query. Iya betul. Betul. Itu iya betul. Itu demonstrasi namanya Pak. Oh itu demonstrasi. Itu demonstrasi. Ya. Dia melakukan sesuatu kemudian kita melihat. Ya. Nah, itu demonstrasi. Terus difoto atau dianu gitu ya Pak? Berarti. Masalah difoto sama direkam itu panjenengan punya kewenangan. Tapi yang penting asesor punya keyakinan pada saat dia melakukan pekerjaan itu kita bisa KBK. Tapi untuk kepentingan witness memang harus didokumentasikan. Oke. Iya. Maksudnya didokumentasikan Pak Ulum? Ya, difoto, direkam. Foto, rekam gitu loh. Ya. Oke. Untuk kepentingan witness memang harus ada dokumentasinya. Tapi nanti diuji selanjutnya nggak apa-apa. Oke, mungkin sedikit konfirmasi lagi. Jadi teknisnya kan saya rencanakan gitu Pak, seperti mungkin pada saat ujian asesor. Jadi anak-anak itu mengerjakan kasus yang saya berikan, kemudian dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan unit yang dimintakan Pak. Betul, oke. Kalau misalnya unitnya meminta kemampuan berkomunikasi secara profesional, ya harus berkomunikasi, harus berkomunikasi. Betul. Selagi mereka menjalankan, kita kemudian menilai mereka. Ya, kita ngisi lembar checklist observasi. Betul, oke, gitu ya Pak. Oke. Siap. Nah, setelah observasi selesai, nanti Bapak Ibu ngisi
tanda tangan. Di ujung bawah itu kan ada tanda tangan. Ada tanda tangan asesi apa enggak? Enggak ada kayaknya, itu hanya asesor deh kayaknya. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke formulir berikutnya, tes tulis atau tes lisan itu. Di checklist ini ada tanda tangan asesi, Pak. Tanda tangan berarti tanda tangan. Tanda tangan ya. Tanda tangan. Pokoknya yang ada tanda tangan, tanda tangan. Oke. Ya. Habis itu masuk ke tes tulis atau tes lisan. Bapak Ibu pakai tes tulis apa tes lisan nih rata-rata? Misalnya tes tulis ya. Pakai tes tulis, maka lembar tes tulisnya dikasih ke mahasiswa yang tidak ada kunci jawabannya. Ya, lembarannya dikasih mahasiswa, kemudian dikasih waktu. Ini silakan kamu kerjakan, kemudian waktunya sampai jam sekian gitu. Sudah kerjakan, Bapak Ibu istirahat, asesor nungguin aja, nggak usah ngapa-ngapain sampai dia selesai kerjakan tes tulisnya. Tapi kalau wawancara, Bapak Ibu pegang lembar soalnya, kemudian ditanyakan satu persatu, Bapak Ibu yang menulis jawabannya. Nah, kalau wawancara sambil ditulis jawabannya, Bapak Ibu merangkum dia kompeten apa belum kompeten untuk tes tulis tadi, tes wawancara, tes tulisan tadi. Kalau pakai tes tulis, asesi yang mengerjakan dulu tes tulisnya. Setelah selesai, asesi suruh istirahat dulu 5-10 menit. Mbak, ini tes tulisnya sudah selesai, pekerjaan proses asesmen kita sudah selesai. Mbak silakan boleh keluar dulu, istirahat 5-10 menit. Saya akan mengoreksi dulu pekerjaan tes tulisnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu kemudian mengoreksi tes tulisnya, kasih kompeten belum kompeten. Habis itu tanda tangan di bawah, ditandatangani. Kalau ada tanda tangan asesi, tanda tangan asesi. Setelah itu, asesi dipanggil lagi masuk. Kita menggunakan formulir hasil rekap, hasil keputusan asesmen. Ya, FRAK 03 kalau yang sekarang. FRAK 2 dan FRAK 3. Sama FRAK 2 ya, FRAK 2, FRAK 3. FRAK 2 itu yang keputusan. Sudah? Jadi prosesnya selesai, sudah tes tulisnya sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesai koreksi, asesnya dipanggil. Kemudian Bapak Ibu menggunakan formulir keputusan asesmen. Ya, keputusan asesmen. Nah, sampaikan ke asesi, Mbak, berdasarkan hasil asesmen kita hari ini, Mbak, saya rekomendasi kompeten. Nah, tanda tangan. Asesor tanda tangan, asesi tanda tangan. Sudah? Formulir laporan asesmen ya, Pak? Belum. Keputusan asesmen. Keputusan asesmen. Keputusan asesmen. Atau mungkin namanya laporan asesmen. Saya nggak tahu ya. Itu apa? Laporan asesmen, Pak. Laporan asesmen yang ada keputusan, yang ada keputusan KBK itu. Ini ada nanti nulis tangan nama anaknya, nama asesinya, keputusannya kompeten atau belum kompeten itu loh. Betul ya. Aspek negatif, pencatatan penolakan hasil itu ya, Pak. Ya. Nah, itu nanti ditulis bahwa dia direkomendasi kompeten atau belum kompeten, si asesi tanda tangan. Setelah diumumkan, asesi ditanya apakah Anda akan banding atau tidak. Kalau dia banding, maka kita serahkan formulir banding. Kalau tidak banding ya sudah. Poinnya begini, ketika asesi pulang, dia sudah tahu dia itu kompeten atau belum kompeten. Oh, jadi nggak ada lagi acara besoknya datang ke LSP, saya kemarin lulus apa enggak ya? Itu nggak ada lagi. Jadi pada saat asesi pulang, itu dia udah tahu bahwa dia itu kompeten atau belum kompeten. Sudah, sampai di situ selesai, kemudian asesor merekap. Ya, merekap, membuat laporan FRAK 5 dan FRAK 6. Oke, FRAK 5 dan FRAK 6. Ya, yang FRAK 5 itu membuat laporan dan meninjau proses asesmen. Oke. Itu kalau yang pemenuhan dimensi kompetensi dicentang-centang itu. Centang-centang, ya, centang-centang.
Sudah selesai itu. Bismillah. Kalau asesi menerima, itu. Kalau tidak berarti kan banding. Ya? Kalau asesinya banding, maka dikasih kita formulir bandingnya apa berapa 4 IA 4 kalau nggak salah. Oke. RAK 4 ya. Oke. Nah, kalau keputusannya kompeten ya nggak mungkin banding loh. Banding kemana? Nah, betul. Artinya di sebelum itu kan, Sebelum asesi pulang, kita minta mengisi umpan balik AK3. AK3, oke. AK3. Meminta asesi mengisi formulir umpan balik. Ya. Nah, itu asesi suruh isi itu. Ya tidak itu. Ngisi itu pulang, dia udah ngisi. Dia udah tahu dia kompeten atau belum kompeten, sudah pulang. Selesai. Tinggal pekerjaan si asesor membuat laporan. Si formulir tentang laporan itu. Kalau ujinya 10, karena ada yang rekapan isinya formulir 10 orang itu. Diserahkan ke LSP. Setelah laporan asesmennya diserahkan ke LSP, bayaran sudah. Cash and carry. Bayar LSP. Tergantung LSP mereka semuanya. Kemudian melaporkan ke BNSP untuk pengajuan blanko sertifikat. Oke. Bentar Pak Ulum, mau konfirmasi tadi. Kayaknya ada formulir yang miss ini. Yang rekaman asesmen kompetensi itu untuk memutuskan apakah kompeten atau tidak, itu FRAK 2 ya Pak ya? FRAK 2. Ya, 2, kemudian setelah diputuskan, tadi kemudian dikasih formulir umpan balik. Umpan balik. Ya, kemudian setelah itu kita merekap laporan. Di FRAK 5. Iya, betul. Di FRAK 5. Dan FRAK 6. FA6-nya yang apa ya, Meninjau Pak? proses asesmen. Meninjau proses asesmen. Oh, ya. Oke. Berarti dari FRAK 2, 3, Oh iya. 6. Oke. Ya, 6. Oke. Untuk yang FRAK 5, ini kalau cuma 1, berarti cuma ditulis nama pesertanya 1 saja ya? Iya. Kemudian keterangannya itu kalau di unit kompetensi. Kalau dia kompeten, maka nggak ada keterangan. Tanpa keterangan ya? Kalau dia BK, di keterangan diisi nomor unit kompetensi yang dia masih BK. Oh iya. Ya, itu, jadi BK itu tidak satu skema. BK itu adalah unit. Dalam satu skema misalnya ada 10 unit, dia ada 2 unit yang BK. Maka nomor dari 2 unit yang dia BK itulah yang kita tulis di keterangan. Tindak lanjut bisa tidak? Ketika nanti yang dia BK bisa itu mengulangnya hanya pada 2 unit yang dia BK itu. Betul, okay. Itu maksud saya ke situ. Ya, siap. Oke. Sudah siap? Untuk ini Pak Ulum, FRFA ya. itu untuk FRFA tadi VA memberikan kontribusi dalam validasi asesmen itu kita isi pas kapan ini? Setelah asesmen. Setelah asesmen ya. Oke. Ya, setelah selesai semuanya baru kita serahkan ke LSP. LSP. Nah. Ya. Oke, sekarang saya cek pembagian sesi 1 siapa, Mas? Nanti ini sesi 1 di komunikasi semua. Komunikasi 3 sama nanti di tempat Pak Parwoto ekonomi 1. Nanti di sesi 2 setelah duhur kita ke pertanian dan teknik, Pak. Oke. Ya. Cek Bu Nawang. Halo Bu Nawang. Ya Pak. Adi. Siap. Bu Anis. Hadir Pak Ulum. Mana? Bu Anis mana? Hadir. Ya, itu Bu Anis. Bapak Ibu sampai kenalkan ini Bu Anis, Bu Nawang, sama Pak Adi. Pak Ali tadi ada. Pak Ali masih online nggak? Pak Ali trouble Pak. Ini keluar. Coba kembali lagi. Ya. Oke.
Jadi 4 orang ini ada, Bapak Ibu saya perkenalkan, ini staf saya baru-baru. Pak Musafa baru saja diganti, karena Pak Musafa S3. Kemudian Bunia juga baru diganti, karena S3 juga. Ini penggantinya ada Pak Adang, ada Bu Anis. Ya, Pak Ali masih bertahan karena belum S3. Nanti kalau Pak Ali S3 ya diganti juga. Jadi di LSP itu pokoknya sekolah kita minta fokus untuk sekolah. Nah, teman-teman nanti ada 4 orang, ada Bu Nawang, ada Pak Adi, ada Bu Anis, dan ada Pak Ali yang akan mendampingi masing-masing asesor di saat role play. Pak Mas Milo bisa dibagi siapa dengan siapa? Ya, nanti setelah ini kita informasikan. Kita mungkin break, saya biar nata untuk Zoom-nya. Karena baik. 4 akun. Ya. Ya, untuk selanjutnya adalah nanti silakan nanti dibagi siapa dengan siapanya. Pokoknya kita ada 4 orang itu. Ada Bu Nawang, Pak Adi, Pak Ali, sama Bu Anis yang akan mendampingi proses role play. Oke. Saya kira itu kita bisa break ya, siap-siap untuk role play sesi pertama. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Semangat, semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung Mas Philo. Oke, baik Bagaimana Bapak selanjutnya? Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan role play, cuman kita break dulu kurang lebih 15 menit untuk penyesuaian akun Zoom dan mengirim ke Bu Nawang, Pak Adi, dan Bu Anis, dan Pak Ali untuk pembagiannya. Kemungkinan nanti untuk skema strategic planner nanti akan kita di Bu Anis, strategic planner Bu Anis, nanti skema public affair Pak Adi, kemudian skema yang dikomunikasi public affair, terus satu lagi produser TV Bu Nawang, dan Pak Ali nanti dengan Pak Parwoto di ekonomi, Pak Ali. Baik, nanti setelah itu kita konfirmasi, kita siapkan dulu kamera dan akun Zoom-nya. Nanti kita kontak lagi jam 10, Baik, Pak. Bapak Ibu tim LSP BMM. Baik, untuk teman-teman yang di pertanian dan di teknik, nanti setelah duhur akan kita informasikan untuk prosesnya. Jadi sebetulnya lebih cepat karena nanti ada 4 tim UMM yang akan langsung meninjau di pertanian dan di teknik. Oke, siap Pak Direktur. Siap Pak Gatot, bisa untuk persiapan baca-baca MUK dulu Pak. Lali-lali jadi pen. Saya tutup untuk forum ini dan saya kembali ke Mas Jun. Makasih. Monggo Pak Jun. Pak Jun, Mas ditutup. Bapak Ibu, kita end dulu ya. Kita end dulu, silahkan untuk yang mau ngunjuk kopi dulu, mau sholat duha, monggo silahkan. Nanti kami akan menghubungi di room masing-masing secara teknis. Wis digaweke urung nang kono. Sudah Pak. Titipan dari Pak Gatot dari Oke, salam kompeten, salam kompeten. Pak Gatot kopi pahit. Ale. Oke, salam kompeten. Untuk rekamannya masuk. Salam kompeten. Ini di